Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat sebagian orang mengatakan bahwa membaca Al-Quran tanpa memahami maknanya adalah perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang tidak berguna dan tidak ada pahalanya. Nah, apakah pendapat yang seperti ini bisa dibenarkan? Ada beberapa hadis yang menjelaskan hal ini. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Umamah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Umamah, dia berkata, aku mendengar Rasul bersabda, bacalah Al-Quran sebab ia akan menjadi penolong bagi para pembacanya di hari kiamat. Kemudian Rasulullah memerintahkan dalam hadis ini untuk membaca Al-Quran. Beliau tidak memerintahkan dengan tafsir dan juga tidak dengan terjemahnya, maka membaca saja sudah menjadi nilai ibadah. Pembacanya diberi pahala dan berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah di hari kiamat. Sebuah hadis mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, rawahul Bukhari. Rasul bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini memberi faedah bahwa orang yang mempelajari Al-Quran, maka dia telah menjadi sebagian manusia yang terbaik. Dan sudah kita ketahui bahwa seseorang yang mengawali belajar Al-Quran sudah pasti tidak mengerti tafsir dan tidak mengerti maknanya, bahkan menjadi sulit baginya meskipun sekedar belajar membacanya. Dengan kondisi seperti itu, dia tetap termasuk manusia yang terbaik. Hadis ini menunjukkan bahwa membacanya saja bukan hal yang sia-sia, bahkan sebuah ibadah yang mendapatkan pahala. Kemudian sebuah hadis lagi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih ma'as safarati al-kiramil al-bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yuta'ti'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajrani, muttafaq alaih. Rasul bersabda bahwa orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir dengan Al-Quran akan bersama malaikat-malaikat yang mulia dan baik. Orang yang membaca Al-Quran dan ia mengulang-ulang dalam membacanya dalam keadaan kesulitan, maka dia dapat 2 pahala, muttafaq alaih. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa orang awam yang sulit membaca Al-Quran dan mengulang-ulang, maka ia dapat 2 pahala. Hadis ini juga menunjukkan bahwa bacaan orang awam itu tidak sia-sia, tapi sebuah ibadah yang berpahala. Kemudian sebuah hadis lagi, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin, rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat sebuah kaum dengan Al-Quran ini, dan Allah merendahkan kaum yang lain dengan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Kemudian sebuah hadis lagi, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi 'asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Tirmidzi, haditsu hasan sahih. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka dia mendapat 1 kebajikan ataupun pahala, dan 1 kebaikan dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan sahih. Nah, hadis ini secara tegas menjelaskan bahwa membaca Al-Quran tanpa memahami maknanya akan diberi pahala dan tidak bernilai sia-sia. Sungguh Nabi bersabda bahwa membaca 1 atau 3 huruf dari Al-Quran, misalnya qaf, nun, atau alif, lam, mim, itu semuanya berpahala meskipun kita tidak mengerti apa maknanya. Wallahu a'lam bishawab.